Nah, cuman sebenarnya apa bedanya VTEC sama Persona gitu kan pertanyaannya. Jawabannya adalah halo Sobat Otomotif, di channel ini gue bakal sharing seputar otomotif, khususnya di dunia mobil bekas. Mulai dari review mobil bekas yang dijual di mobilbekasgue.id, review kondisi mobil sesuai usia pemakaian, owning experience, dan juga tips and trick seputar otomotif. Jadi, kalau kalian suka dengan dunia otomotif, kalian boleh klik subscribe di bawah, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video terupdate dari kami. Terima kasih. Dua mobil ini udah pernah kita review di mobilbekasgue.id, dan sekarang kita bakal bikin video komparasinya antara City Type-Z VTEC dan City Type-Z Persona, karena banyak dari teman-teman mungkin yang bingung gitu ya, apa bedanya City Type-Z VTEC dan City Type-Z Persona. Jadi tonton terus video ini, jangan di skip. Comparison mode active. Nah, kedua mobil ini sama-sama menggunakan Persona. Yang di belakang gue ini adalah tahun 2002, jadi perbedaannya ada di tahunnya. Kita mulai dari bagian depan dulu. Untuk bagian depan sebenarnya sama, desain grillnya, desain bempernya khas mobil tahun 2000-an yang nonjol gitu ya. Terus desain lampunya nggak terlalu besar, mobil-mobil tahun 2000-an, sedan-sedan tahun 2000-an zaman dulu ya. Itu, dan grillnya yang masih kecil, nggak kayak mobil-mobil zaman sekarang yang grillnya makin lama makin gede. Desainnya sebenarnya sama antara City Type-Z VTEC dan City Type-Z Persona. Cuman di City Type-Z Persona dia sudah punya improvement berupa fog lamp kanan kiri yang aksesnya lainnya bisa dari dalam, dan ini fog lamp bawaan ya, walaupun menurut gua fog lamp ini agak maksa tempatnya ya. Jadi kalau mobil-mobil zaman sekarang kan ada frame-nya, sedangkan fog lamp ini kayak fog lamp aftermarket, tapi ini memang improvement asli dari Honda. Ketika Honda itu melakukan sedikit perubahan dari City Type-Z tahun 2000 ke City Type-Z tahun 2002, dan masih ada beberapa perbedaan antara tahun ini di bagian interior dan sekitar bodi yang perbedaan-perbedaannya sebenarnya minor sih. Nah, untuk perbedaan terbesarnya yang bakal kita bahas VTEC dan Persona itu ada di bagian mesinnya yang nanti akan kita kupas. Kita lanjut ke bagian sampingnya ya. Karena memang perbedaan di bodi itu sangat-sangat minor, hanya improvement kecil, dan berhubung mobil ini Type Z, VTEC, dan Persona walaupun tahunnya berbeda menggunakan kode bodi yang sama, jadi gue akan membahas sedikit-sedikit perbedaan minor. Nah, kalau misalkan City yang tahun 2002, 2001 ke atas, dia listnya ini sewarna bodi, sedangkan City Type Z yang tahun 2000 dia listnya itu apapun warna mobilnya listnya hitam gitu ya. Dan ini gue sebenarnya kalau ini kurang ngerti. Kalau Type Z tahun 2000 yang gue punya ini, dia warna sen samping ini oranye, kalau ini putih. Jadi buat teman-teman yang tahu apakah ini aslinya atau enggak, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Secara yang lain-lain sebenarnya sama. Oh iya, untuk saat mobil ini keluar dari pabrik, City Type Z VTEC itu punya profil ban yang sedikit lebih lebar dibanding City Type Z Persona. Profil bannya yaitu 185/65 ring 14 bawaan pabriknya. Jadi dia lebih lebar tapaknya. Sedangkan Type Z Persona ini menggunakan profil ban 175/65 ring 14 ya, walaupun ringnya sama, tingginya sama, cuman perbedaan tapak bannya saja yang berbeda. Mungkin dikarenakan City Type Z VTEC itu mempunyai
mempunyai performa mesin yang lebih tinggi dibanding Type C Persona. Maka dari itu Honda memikirkan supaya daya cengkram ban ke jalanan itu lebih baik, makanya diberikan profil ban yang lebih besar. Nah, sekarang kita bahas bagian belakangnya ya. Jadi di bagian belakang ini desainnya sama, bumpernya sama, stop lampnya sama, semuanya sama persis gitu ya. Jadi nggak ada perbedaan yang signifikan atau perbedaan mayornya, hanya di bagian emblem-emblem saja. Kalau misalkan City Type Z yang VTEC itu dia punya emblem VTI dan VTEC, sebelah kanan VTI, sebelah kirinya VTEC. Tapi kalau Persona itu harusnya ada emblem Persona di bagian bawah sini, pengganti VTI. Untuk yang tadi gue bilang, desain bumpernya sama, terus semuanya sama, karena sekali lagi kode bodinya juga sama, jadi hanya perbedaan-perbedaan kecil saja yang ada di mobil ini. Untuk perbedaan-perbedaan yang agak sedikit ada improvement itu nanti di bagian interior. Jadi tapi komparasinya berdasarkan tahun ya, kita belum mengkomparasikan berdasarkan engine VTEC dan engine Persona yang nanti akan gue komparasikan di segmen engine. Nah, untuk di bagian interior ini ada beberapa perbedaan, ada beberapa improvement yang inovatif ya, yang cukup bikin mobil ini dari segi interior itu good looking pada zamannya. Seperti contohnya ada aksen silver di sini di panel tengah. Terus ada armrest yang emang enak banget kalau misalnya kita lagi nyetir. Ini nggak ada di City Type Z tahun 2000. Ya, sekali lagi ini kita membandingkan berdasarkan tahun dulu. Oh ya, sama sebelumnya karena ini Persona jadi warna dashboardnya itu abu-abu ya, masih sama kayak yang Honda City tahun 2000 kalau misalkan beli minuman, misalkan drive thru atau apa, itu susah banget narok minuman ini, bingung mau kemana. Sedangkan kita butuh banget cup holder zaman sekarang. Jadi untuk relevansinya masalah tempat penyimpanan atau cup holder sebenarnya lebih baik City tahun 2002 ini karena sudah ada cup holder yang VTEC maupun yang Persona ya. Jadi paling itu aja di bagian
interiornya kita masuk ke inti pembahasan, yaitu perbedaan mesin VTEC dan mesin Persona. Oke, sekarang gue bakal mengkomparasikan mesinnya, karena di info-info yang gue lihat yang beredar itu masih banyak teman-teman yang mindsetnya itu kalau nyari City Type Z harus VTEC, kalau nyari City Type Z nggak boleh yang Persona itu, tanpa mungkin tanpa tahu perbedaannya apa sih sebenarnya antara City Type Z VTEC dengan City Type Z yang Persona. Jadi sekarang gue akan jelaskan supaya biar teman-teman itu ada bayangan kalau VTEC ini bagus, tapi Persona ini juga nggak haram untuk dibeli gitu ya. Jadi biar nggak ada salah mindset lagi, gue teknologi variabel katup yang istilah-istilahnya dibuat oleh pabrikan-pabrikan mobil ya. Nah, perbedaannya ini adalah di teknologi variabel katup, hanya di teknologi variabel katup ya, yang nanti penyebabnya memang ke horsepower dari mesin itu sendiri ya. Jadi Honda City Type Z VTEC ini punya teknologi variabel katup, di mana ketika RPM tinggi itu bahasanya VTEC-nya itu teraktivasi, VTEC-nya itu kebuka, karena ada istilah bilang gini, VTEC just kick in yo gitu kan katanya. Jadi ketika kita bermain di RPM tinggi itu VTEC-nya itu akan teraktivasi di RPM tertentu gitu ya. Nah, ketika VTEC ini teraktivasi, akhirnya cam profile itu di-adjust dari cam profile yang low jadi cam profile yang high. Karena itu makanya udara dan bahan bakar bisa masuk lebih banyak ke dalam ruang bakar. Karena apa? Karena ketika di RPM tinggi, cam profile jika tidak ada teknologi variabel katup, itu pergerakan katup itu di RPM tinggi akan semakin cepat, sehingga celah untuk bahan bakar dan udara masuk akan semakin sedikit. Makanya dibuatlah teknologi variabel katup. Nah, sedangkan Honda City Persona ini nggak punya teknologi variabel katup, makanya di RPM tinggi dia tidak bisa mengadjust cam profilnya seperti Honda City Type Z VTEC. Apakah itu jelek? Enggak. Jadi VTEC ini cenderung memang masih relevan dipakai untuk sehari-hari ya, karena memang bahan bakarnya juga masih termasuk irit. Cuman lebih iritan City Type Z Persona berdasarkan pengalaman gua selama sekitar 2 minggu pakai ini, 4 bulan pakai ini gitu ya. Jadi bukan berarti nggak ada VTEC-nya itu buruk ya, bukan berarti nggak ada VTEC-nya itu haram dibeli gitu ya. Nah, sekarang kita bahas bagian spesifikasi mesinnya. Mesin VTEC ini punya tenaga 119 horsepower di 6.800 rpm, torsi lebih tinggi 139 Nm karena memiliki rasio kompresi yang lebih besar, yaitu 9,5 banding 1. Rasio kompresi apa sih? Rasio kompresi itu perbandingan volume ruang bakar ketika piston di titik mati bawah dan volume ruang bakar ketika piston di titik mati atas. Sedangkan spesifikasi mesin Honda City Persona ini adalah memiliki tenaga 106 horsepower di 6.500 rpm, torsi sedikit lebih kecil yaitu 134 Nm di 4.600 rpm, dan juga rasio kompresi juga lebih kecil 9,2 banding 1, sehingga mungkin penyebabnya itu yang bikin Honda City Type Z Persona lebih irit dibanding VTEC, karena rasio kompresi yang berbeda, volume bahan bakar yang masuk juga lebih sedikit Persona dibanding VTEC. Nah, sebenarnya untuk sehari-hari ini bagus mana? Keduanya sama-sama relevan dipakai sehari-hari. Persona di RPM rendah juga nggak kalah sama VTEC, tarikan masih enak, dan kalau misalkan kalian udah nonton video
review City Type Z Persona yang linknya nanti gue taruh di deskripsi atau suggestion barnya di atas, itu Persona ini walaupun tenaganya lebih kecil dibanding VTEC, dia punya tenaga yang jauh lebih besar dibanding rival-rivalnya, Hyundai Accent, Baleno, dan Soluna. Dia jauh di atas ini. Makanya Persona ini nggak haram dibeli. Persona ini bukan jelek, mesinnya sama, spare partnya sama dengan VTEC. Mulai dari power steering, mulai dari kompresor AC, mulai dari busi-busi, kabel busi, segala macam, semuanya sama. Filter udara, dan persis ya. Karena kode mesinnya pun juga sama. Jadi mungkin segitu aja ya pemaparan gue tentang perbedaan si Type Z VTEC dengan Persona, yang nantinya kita akan melanjutkan, kita tes performa mesin di tol mungkin kalau memungkinkan. Terus kita tes juga di RPM bawah untuk daily use, apakah memang benar-benar sama. Yang gue rasakan sama, tapi nanti akan gue buktikan di field berkendara. Jadi tonton terus video ini sampai akhir. Nah, untuk di bagian sistem pengereman itu memang ada perbedaan di bagian rem belakangnya. Kalau misalnya Honda City Type Z VTEC itu menggunakan rem disc brake 44 ya, dimana itu untuk zaman sekarang itu hal yang cukup jarang dipakai ya, karena Honda BR-V pun itu nggak punya rem disc brake belakang. Honda Jazz RS yang sekarang itu nggak punya rem disc brake belakang. Jadi mobil ini memang overpower pada tahunnya, dan mungkin untuk tahun sekarang pun juga termasuk yang overpower dari sistem pengereman. Dan untuk tenaga mesin sih kalau sekarang banyak yang di atas itu ya, cuman untuk zaman dulu ini overpower mobilnya. Sedangkan Honda Type Z Persona ini menggunakan rem belakang tromol. Namun itu bukan kabar buruk, karena memang feel dari pengeremannya sendiri itu hampir-hampir sama, yang nanti akan kita coba di bagian feel berkendara. Gigi 3, gue pindah ke gigi 4.